bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen fakultas. Ini udah ngibul sekali nih UGM nih ya, udah nggak ada yang bisa dipercaya nih UGM nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bima Adito, teman-teman. Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan ya. Nah, emang bener ya guys, kalau orang-orang ataupun akademisi sekalipun kalau sudah terseret dalam gelombang polemik Mulyono, itu akan menjadi rusak dan berbelit-belit ya. Jangan skip videonya, kita mau nonton ini beberapa detik aja. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat fakta yang terjadi. Bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan, sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Oke, kita ulangi lagi. Ternyata di sini disebutkan ya sama rektornya sendiri kalau Jokowi sarjana muda. Nah, aku akan bahas ini lebih detail. Kita ulangi lagi nih pada menit ke 1:20 ya. Ikuti tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, selama menempuh sarjana muda. Nah, oke, ini rektornya sendiri loh yang bilang ya, kalau Jokowi ini sarjana muda. Nah, kalau sarjana muda teman-teman, karena saya dulu juga pernah kuliah gitu ya, saya S1 tapi ya, kalau sarjana muda ini gelarnya D3, itu bukan insinyur seperti yang sekarang. Nah, kalaupun ekstensi itu sambungan, itu pasti akan memakan beberapa tahun. Dan apakah S1 kehutanan di UGM ini membuka program studi ekstensi pada waktu itu? Setahu kami dan setahu masyarakat Indonesia nggak ada program ekstensi pada waktu itu ya. Nah, yang kita tahu selama ini kan Pak Jokowi ini kan lulusan S1, begitu kan teman-teman, bukan sarjana muda. Jadi beda, sarjana muda itu D3 ataupun D1 ya. Jadi itu kuliah yang 3 tahun. Nah, kalau kemudian di sini disebutkan kalau Jokowi lulus pada tahun 1985, itu kan berarti S1 dong, sarjana, bukan sarjana muda. Nah, ini kejanggalan nih. Ini kejanggalan. Lalu ada lagi nih yang terkait dengan skripsi. Nah, nanti aku juga akan bahas nih skripsi teman-teman ya. Hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Yang ada lembar pengesahan yang lupa barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggal-tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena. Nah, ini yang aneh lagi. Sigit Sunarta mengucapkan kalau lembar pengesahan yang tidak ada tanggal dan tanda tangannya itu wajar. Nah, ini justru aneh. Justru kejadian seperti ini yang lupa atau terledor nggak ada tanggal dan ijazahnya itu 1000/1. Ini hampir tidak mungkin teman-teman ya. Nah, kenapa selama ini di framing oleh UGM, oleh pihak UGM dan oleh lawyer-lawyernya Jokowi? Kalau kemudian Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang berkomentar teman-teman, yaitu pihak UGM seharusnya bicara jujur, kok malah ikutan ngibul sebagai lembaga pendidikan. Pendidikan sangat tidak patut dicontoh. KPU dan UGM sama saja melindungi Mulyono. Tangkap saja yang terlibat. UGM sudah diracun dengan uang oleh yang terlibat. Tangkap. Ciri pimpinan yang stres itu ucapannya berubah-ubah. Ciri orang yang tidak beriman itu senang berbohong. Nah, lanjut lagi teman-teman. UGM dan KPU melindungi Jokowi dan Gibran tentang ijazah palsunya.
Ayo terus bongkar. Sekali seorang berbohong akan terus berbohong selamanya. Walaupun kebenaran sudah terbuka, namun tetap akan selalu berbohong. Hanya Allah yang mengetahuinya. Serap-rapatnya ditutupi, kebohongan pasti akan terkuak. Tuhan yang Maha Kuasa. Rektornya udah dapat bayaran kalau ia mana lampiran ijazahnya. Orang baik kalau udah keseret gelombang Jokowi jadi setan, itu faktanya oknum UGM yang terseret. Apakah Fakultas Kehutanan UGM tahun 80 ada program studi D3? Kalau Allah sudah membuka suatu kebohongan, maka seorang rektor pun bisa terpeleset dengan mengatakan seorang yang sekarang sedang dipermasalahkan ijazahnya ternyata hanya sarjana muda. Lantas bagaimana dengan gelar insinyurnya lulus dari UGM? Mustahil golongan PKI pernah kuliah di UGM. Zaman era Soeharto, bohong itu semua. PKI sekarang tumbuh subur yang ikutan korup termasuk dana haji itu toko PKI gaya baru. Nah, lanjut lagi teman-teman. Pengesahan skripsi tidak ada tanda tangannya, kayaknya wajar itu palsu. Rektor UGM harus diperiksa korupsi dan menipu rakyat. Jokowi bukan saja ijazah yang dipalsu, ibunya juga dipalsukan. Ada ekstensi kehutanan tapi kuliahnya bareng sama Tarzan di hutan Amazon. Tangkap semua rektor KPU dan Termul yang berbohong masalah ijazah Jokowi. Bu Rektor, kalau benar tinggal tunjukkan datanya. Kalau sarjana muda apa tidak salah gelar? Nah, lanjut lagi teman-teman. Sudah habis duit sogokan baru minta maaf. Wajib dikhususkan sudah memberi informasi palsu. Yang semua yang terlibat harus ditangkap. Yang udah menutupi kebohongan, yang udah bikin gaduh. Kebohongan kepalsuan hanya akan menghancurkan dirimu. Bagaimana negara tidak ambruk pejabatnya? Saling melindungi. Tunggu kebenaran pasti akan datang. Negara sebesar ini hanya dikuasai beberapa gelintir oknum tidak bergantung atau tidak bertanggung jawab. Hukum mati yang jadi pantas pengkhianat bangsa dan negara. Negeri ini bagai pohon, bawahnya kropos, tinggal tunggu ambruknya. Peristiwa Jokowi dan keluarga yang lakukan manipulasi dokumen-dokumen pendidikan sangat memalukan. Namun, ini baru sebagian kecil dan huru-hara yang mungkin timbul. Nah, lanjut lagi. Rektor dan pejabat lain yang terlibat ijazah ikut buat gaduh anak bangsa. Ganti semua yang ahli pengajaran mahasiswa, bikin malu leluhur UGM terdahulu, mendingan UGM ditutup dulu, bikin malu rakyat NKRI di dunia internasional. Kalau berbohong hakikatnya membohongi dirinya sendiri. Usut terus kebohongan. Itu lagi teman-teman. Tuhan tidak akan pernah tidur selangkah niat tidak baik akan tahu oleh Tuhan. Makanya jika makhluk lalim dan pembohong itu tidak diadili negara, ini akan tumbang. Bergotong royong dalam kejahatan, akibatnya negara jadi sakit. Kalau benar palsu, rektor ini yang harus dihukum berat. UGM Universitas Geng Mulyono dari doktorandus kapan kuliahnya lagi dari insinyur dikemas terus orang lain bisa menganalisa. Permintaan maaf kalau sudah terpojok, rakyat maunya proses semua yang sekongkol terkait ijazah palsu sudah bikin gaduh. Ketidakjujuran akan hancur sehancur-hancurnya bagi kroni-kroni Jokowi. Jebloskan penjara, sita hartanya, hukum seberat-beratnya bila perlu hukuman
mati. Luar biasa daya rusaknya Mukidi. Perguruan tinggi sekelas UGM bisa kocar-kacir jatuh nama baiknya dengan cara Mukidi. Maaf tidak menghilangkan kasus hukumnya atau pidananya. 10 tahun Indonesia dipimpin sama pembohong. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.